Novel, Muhammad Lukman. Zahra, Zanfi, Zamila, Zaidan. Jadi untuk pembelajaran hari ini ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Belum tahu? Hari ini kita akan belajar tentang yang namanya permutasi. Jadi hari ini, hasil dari pembelajaran hari ini nanti diharapkan kalian itu bisa menentukan yang namanya faktorial, lalu menentukan permutasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan permutasi. Sebelum itu ada yang tahu nggak kalau tentang tanda ini? Ini tanda apa? Tanda seru. Kalau biasanya kalian mengenal ini sebagai tanda seru, kalau di matematika ini namanya faktorial. Ada yang tahu faktorial itu apa? Faktorial. Jadi faktorial itu merupakan perkalian berurutan mulai dari n hingga 1. Contoh 3 faktorial. Di sini kan didefinisikan perkalian berurutan mulai dari n hingga 1. Kalau n-nya itu 3 faktorial itu berarti perkalian dari 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Benar 6? Yang lain? 6. Contoh lagi, kalau 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1 berapa hasilnya? 24. Faktorial bisa dipahami? Nah, ini kalau faktorial aja. Contoh ada 4 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Gimana? Ada yang tahu gimana? 4 faktorial ini berapa? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Bagi 3 faktorial berapa? 3 kali 2 kali 1. Ada yang bisa dibagi? Yang mana? 2 sama 2 3 sisa 4 kali 4 kali 1 berapa? 4. Bisa dipahami dari pembagian faktorial? Nah, kalau kalian perhatikan dari pembagian faktorial yang ini 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yang bawah 3 kali 2 kali 1. Ada yang sama nggak dari ini? Dari pembilang, dari yang atas dan dari yang bawah ada yang sama? Apanya yang sama? Angkanya, angka apa? 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 kali 1 ini bisa dituliskan sebagai 3 faktorial. Jadi kalau mengerjakan ini kalian juga bisa mengerjakan dengan cara 4 kali
ada yang bisa dibagi 3 apa? 3 faktorial dengan 3 faktorial. Sisa 1. 4 kali 1 4. Jadi caranya sama. Kalau ada yang sama seperti ini bisa ditulis sebagai 3 faktorial. Kalau angka yang lain nanti juga bisa seperti itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Berikutnya, setelah faktorial kalian bisa memahami, ada yang namanya itu permutasi. Kita akan masuk ke permutasi. Jadi permutasi itu adalah susunan yang berbeda dari n unsur diambil n unsur atau lebih. Contohnya, permutasi itu ada 4 jenis. Ada 4 jenis. Yang pertama Waalaikumsalam. Dari mana? Silakan masuk tanpa rapi langsung ke tempat duduk. Sudah? Sudah? Bisa dilanjutkan? Bisa. Lanjutkan ke depan. Permutasi ada 4 jenis. Yang pertama permutasi n unsur dari n unsur. Sebelum masuk ke sini, saya punya sesuatu. Ini namanya pasi atau papan permutasi. Sebelum saya jelaskan tentang ini, saya minta bantuan satu orang. Coba di depan. Siapa yang mau maju? Gak usah nunjuk temennya, maju sendiri. Jadi pasi atau papan permutasi ini kita pakai untuk mempelajari tentang permutasi. Di sini saya punya beberapa kertas atau kartu berwarna-warni. Saya minta bantuan satu orang lagi. Tidak usah nunjuk temennya. Yang mau maju. Nah, di sini ada beberapa kartu. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna ungu, ada hijau, ada biru dan ada pink. Di sini contoh saya itu punya 3 warna. Saya mau pakai 3 warna. Merah, ungu dan hijau. Lalu saya mau menyusun warna-warna ini sebanyak 3 warna yang berbeda. Coba, siapa namanya? Nabila. Nabila susun warna-warna ini dengan urutan yang berbeda. Coba. Iya, beda-beda warna. Ini. Contoh yang pertama ya, saya kasih warna hijau di sini. Lalu warna
Yang sudah hijau ungu merah, merah hijau ungu, ungu merah hijau, hijau merah ungu, ungu hijau merah, dan merah ungu hijau. Ada lagi yang belum? Sudah? Sudah atau masih ada yang belum? Sudah, yakin? Jadi dari 3 warna ini, ketika kita susun dengan warna-warna yang berbeda, bisa mendapatkan berapa? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa cara? 6. Kalau ada tambahan 1 warna lagi, kalian juga bisa menggunakan papan permutasi ini. Nah, tapi ini hanya bisa digunakan terbatas jika warnanya itu hanya sedikit. Kalau warnanya banyak atau bilangannya ada banyak, kira-kira gimana? Atau kalau kalian sedang mengerjakan tugas di rumah atau sedang ujian dan angkanya itu besar, kira-kira gimana? Apakah kalian mau bawa papan ini? Gimana? Nah, papan ini bisa membantu kalian untuk memahami konsep dari permutasi. Kalau untuk mengerjakan ketika kalian mengerjakan tugas, ketika kalian ujian menyelesaikan suatu masalah, kita bisa menggunakan rumus permutasi yang akan kita bahas selanjutnya. Terima kasih untuk Tristan dan Nabila. Tepuk tangan untuk saya. Dari penggunaan papan ini tadi ada yang bingung? Ada yang bingung? Bisa dipahami? Selanjutnya kita masuk ke materi permutasi. Ada beberapa jenis permutasi. Yang pertama permutasi n unsur dari n unsur. Rumusnya adalah, sebelum masuk ke rumus, notasi dari permutasi itu adalah P. Dan biasanya tertulis seperti ini. Kalau untuk permutasi n unsur dari n unsur, tertulisnya bisa seperti ini. N permutasi n, atau bisa ditulis juga P n, n. Seperti ini juga bisa. Ditulis P n, n juga bisa. Atau bisa juga ditulis P seperti ini. Nah, untuk rumus permutasi itu sendiri, n faktorial per n min n faktorial. Nah, n dikurangi n berapa? 0. N faktorial per 0 faktorial. Ini belum saya jelaskan. Seluruh faktorial itu merupakan perkalian berurutan mulai dari n hingga 1, kecuali satu angka, 0. Angka 0 itu kalau 0 faktorial hasilnya adalah 1. Jadi kalau 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1, 4 faktorial 6 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 0 faktorial itu sama dengan 1. Jadi di sini n faktorial dibagi 0 faktorial. 0 faktorialnya berapa? 1. N faktorial dibagi 1 sama dengan n faktorial dibagi 1 berapa? N faktorial. Jadi untuk permutasi n unsur dari n unsur, rumusnya adalah n faktorial. Contohnya, ada 3 orang.
kedua, permutasi N unsur dari N unsur. Rumusnya yaitu N faktorial dibagi N kurangi N faktorial. Contohnya, dari 4 orang siswa akan diambil 3 perwakilan untuk jadi ketua, wakil, dan sekretaris. Berapakah cara kalian memilih atau menyusun 3 orang ini dari 4 orang ini? Nah, itu menggunakan rumus permutasi N unsur dari N unsur. N-nya itu total orangnya, N-nya itu berapa yang diambil. N-nya total orangnya, N-nya itu berapa yang diambil. Jadi permutasi 4, berapa yang diambil? Nah, substitusi ke rumusnya berapa dari 4 faktorial per 4 kurangi 3 faktorial. 4 faktorial, 4 kurangi 3 berapa? 1 faktorial. 4 faktorial itu berapa? 4 kali 3 kali 2 kali 1 faktorial itu 1. 4 kali 3 kali 2 kali 1 berapa? 24 dibagi 1 24. Jadi ada 24. Bedanya kalau yang permutasi N dari N tadi, rumusnya langsung menggunakan N faktorial. Kalau yang permutasi N unsur dari N unsur itu menggunakan N faktorial per N with N faktorial. Kemudian yang ketiga, ada permutasi P, Q, R, dan seterusnya dari N unsur atau permutasi beberapa unsur yang sama. Ini biasanya itu contohnya contoh
Adakah huruf yang sama? Huruf apa? Huruf U-nya ada berapa? 2. Berarti P-nya ada 2. Kemudian adalah huruf yang sama lagi? Ada. Berarti P 4,2 N faktorial per 2 4 faktorial per 2 faktorial. 4 faktorial berapa? 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial 2 kali 1. Ada yang bisa dibagi? Yang mana? 2 dengan 2. 4 kali 3 12. Berarti ada berapa susunan huruf yang berbeda yang bisa dibuat? Yang pertama permutasi N unsur dari N unsur sudah, permutasi N unsur dari N unsur juga sudah, permutasi beberapa unsur yang sama juga sudah. Terus yang terakhir ada yang namanya permutasi siklis. Biasanya permutasi siklis ini ditandai dengan kata melingkar. Dengan kata apa? Melingkar. Contoh, terdapat 3 orang yang akan duduk secara melingkar. Berapa banyak cara mereka duduk melingkar dengan urutan yang berbeda? Nah, ini dirumuskan dengan N-1 faktorial. N-1 faktorial. Jadi kalau ada 3 orang duduk melingkar, maka permutasi 3 dikurangi 1 faktorial. 3 kurangi 1 berapa? 2 faktorial. 2 faktorial berapa? 2 kali 1 sama dengan 2. Dari permutasi yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, apakah bisa dipahami? Adakah yang ditanyakan atau masih bingung? Ada yang masih bingung? Kalau tidak ada, saya minta mulai dari ZP berhitung 1 sampai 5 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Ulangi 1. Oke, kelompok 1 kumpul di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di belakangnya kelompok 3, kelompok 5 di belakangnya kelompok 2. Mejanya bisa dimemerkan. Ya, sekarang untuk pengerjaan LKPD-nya dikerjakan diskusi dengan teman sekelompoknya, boleh buka buku, boleh buka HP, tapi HP-nya hanya digunakan untuk mencari materi. Saya pahami? 20 menit. Langsung dikerjakan di kertasnya. Bisa gantian sama teman-temannya untuk mengerjakannya. Oke, 20 menit dimulai dari sekarang. Kalau ada yang
4 coret 0 apa anu? Coret 0. Ya. 2 403 lagi 7. Untuk yang pertama, ayo menyelesaikan. Nanti kalian bisa ini aja, bisa kalian berdiri, terus kalian sebutkan jawaban kalian dari nomor itu apa. Kami contoh sekarang dari kelompok 5 terlebih dahulu untuk soal yang ayo menyelesaikan nomor 1. Yang lain ada jawabannya beda. Ayo menyelesaikan yang nomor 1. Jawabannya 120. Ada yang beda jawabannya? Sama semuanya? Lanjut untuk yang nomor 2, kelompok 4. 56. Ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Ada yang jawabannya dari 56? Sama semuanya? Sama semuanya jawabannya? Lanjut untuk yang ayo menyelesaikan nomor 3, kelompok 3. 105/3. Yang lain? Ayo menyelesaikan yang nomor 3. Ada yang jawabannya beda? 35, kelompok 5. 35. 3,5. Kelompok 1. Ayo menyelesaikan nomor 3. Jawabannya apa? 35. Ada yang menjawab 105/3, ada yang menjawab 3,5, ada yang menjawab 3,5. Sebenarnya, perhatikan semuanya, jawaban dari kelompok 3 itu tidak salah, tapi kurang sederhana. 105 itu masih bisa dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 35. Lanjut untuk permasalahan 1, langsung saja ke jawabannya. Banyak susunan yang dapat dibuat adalah 30. Permasalahan 1, kelompok 2 menjawab 30. Ada nomor lain yang menjawab lain? Permasalahan 1 jawabannya 30. Kelompok 5? 30. Kelompok 4? Permasalahan 1 30. Kelompok 3 permasalahan 1 jawab 30 juga. Semuanya 30 ya. Sudah benar jawabannya 30. Sudah tahu kan caranya gimana? Lanjut untuk permasalahan yang kedua. Bisa dibalik lembarannya. Permasalahan yang kedua, kelompok 1. Jawabannya apa? 1680. Kelompok lain ada yang jawabannya beda? 420. 420. 420. Masalah 2. Berapa?
Tentukan banyak susunan huruf berbeda dari yang dapat disusun dari kata laba-laba. Laba-laba. Banyak hurufnya atau n-nya berapa? 8. Lalu huruf yang sama. L. L-nya berapa? A. A-nya ada berapa? 2. B-nya ada berapa? 2. Nah, kita masukkan ke rumus. Delapan faktorial per 2 faktorial 4 faktorial 2 faktorial. 8 faktorial berapa? 8, 7. 2 faktorial 2 kali 1. 4 faktorial dan 2 faktorial. Ada yang bisa disederhanakan bagi 1 faktorial.
Jangan jadi pasangan. Ada yang belum dapat? Kita nggak tahu doang. Sebelum itu saya mau tanya, menurut kalian pembelajaran hari ini gimana? Panggil siap, gerak. Bergerak, mulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih atas penjelasan.